Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, saya Neng Anissa Thohiroh. Dan dalam video kali ini kita akan membahas salah satu strategi penting dalam dunia bisnis modern, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Materi ini saya susun sebagai bagian dari tugas kuliah, namun lebih dari itu, saya ingin membagikannya agar teman-teman semua bisa memahami konsep CRM dan bagaimana penerapannya di dunia nyata. Video ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian utama. Kita akan mulai dengan pengantar CRM, lalu membahas proses CRM, CRM strategis, tantangan terkini dalam CRM, kesimpulan, serta sumber yang digunakan. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa memahami bagaimana CRM bisa diterapkan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Menurut Kotler, pada tahun 2003, CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan pada pelanggan secara real-time dan menjalin hubungan dengan setiap pelanggan melalui informasi tentang pelanggan. Contoh nyatanya ketika kamu sering berbelanja di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia yang merekomendasikan produk berdasarkan histori belanja kita. Nah, itu semua didukung oleh sistem CRM yang menganalisis kebiasaan kita. Tujuan dan manfaat CRM. Tujuan utama dari CRM sebenarnya sangat strategis. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus mencari pelanggan baru, tapi juga memaksimalkan relasi yang sudah terjalin. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia sering mengirimkan penawaran eksklusif ke pelanggan lama berdasarkan riwayat belanja mereka. Ini adalah bentuk pemanfaatan hubungan yang sudah dibangun. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi. CRM mengumpulkan data dari berbagai titik, baik dari media sosial, email, atau histori pembelian untuk menyusun profil pelanggan yang lengkap. Jadi perusahaan bisa tahu preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, menciptakan saluran proses. CRM bukan cuma kumpulan data, tapi juga menciptakan alur komunikasi dan pelayanan yang sistematis. Misalnya di perusahaan asuransi, proses klaim yang dulunya manual bisa diotomatisasi lewat sistem CRM, sehingga lebih cepat dan efisien. Kemudian manfaat CRM. Pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa diperhatikan akan lebih setia. Sebagai contoh, Gojek memberikan notifikasi ulang tahun atau diskon personalisasi berdasarkan kebiasaan pesanan pengguna. Ini membuat pelanggan merasa dihargai. Kedua, mengurangi biaya. Dengan sistem CRM, perusahaan tak perlu menghabiskan banyak uang untuk kampanye pemasaran yang tidak tepat sasaran. Semua sudah berbasis data. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya di perusahaan airline seperti Garuda Indonesia, CRM membantu dalam penjadwalan ulang penerbangan dan penanganan komplain pelanggan secara otomatis. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan. Karena pelanggan puas dan loyal, maka secara alami akan terjadi repeat order dan bahkan merekomendasikan layanan kita ke orang lain. CRM memiliki beberapa tahapan penting. Proses pertama adalah akuisisi pelanggan, yaitu bagaimana cara perusahaan menarik pelanggan baru ke dalam bisnis. Ini biasanya dilakukan lewat strategi pemasaran digital, diskon awal, atau program referral. Selanjutnya adalah retensi pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Segmentasi pelanggan adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya usia, lokasi, atau perilaku berbelanja. CRM juga mencakup manajemen data, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan. Tanpa data yang tertata rapi, proses CRM bisa kacau. Terakhir ada analisis CRM. Ini tahap yang paling strategis. Data pelanggan digunakan untuk menghasilkan wawasan yang membantu manajemen mengambil keputusan. Sebagai contoh, Tokopedia menggunakan data pencarian pelanggan untuk memutuskan kategori produk mana yang layak diangkat dalam promo besar. CRM strategis adalah pendekatan jangka panjang untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan, di antaranya manajemen data pelanggan. CRM bukan sekedar kumpulan data, tapi bagaimana data itu disusun rapi dan bisa diakses untuk pengambilan keputusan. Contohnya, Tokopedia menyimpan riwayat belanja pelanggan untuk memberikan rekomendasi yang personal. Yang kedua, fokus pada nilai pelanggan.
Perusahaan harus tahu mana pelanggan yang paling berharga. Misalnya, pelanggan yang sering repeat order diberi program loyalitas atau diskon khusus. Yang ketiga, integrasi proses lintas departemen. CRM strategis melibatkan semua bagian, dari pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan. Semuanya harus sinkron. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi adalah kunci, mulai dari aplikasi CRM seperti chatbot. Contoh nyatanya, chatbot dari PLN atau Telkom yang melayani pelanggan selama 24 jam. Meskipun CRM memiliki banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah resistensi dari karyawan terhadap teknologi baru, terutama di perusahaan yang belum terbiasa dengan digitalisasi. Selain itu, biaya untuk implementasi sistem CRM juga bisa cukup tinggi. Banyak UMKM di Indonesia masih belum memanfaatkan CRM karena keterbatasan sumber daya atau pengetahuan. Selain itu, perilaku konsumen yang semakin digital juga menjadi tantangan tersendiri. Konsumen kini lebih sadar terhadap privasi dan perlindungan data. Mereka ingin layanan yang profesional, tapi di sisi lain mereka juga menuntut agar data mereka aman. Kasus kebocoran data di beberapa platform besar jadi pengingat bahwa CRM tidak hanya soal pemasaran, tapi juga soal etika dan regulasi. Dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa CRM merupakan pendekatan strategis yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Keberhasilan CRM sangat bergantung pada penerapan strategi yang tepat dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Materi dalam video ini saya susun berdasarkan beberapa referensi terpercaya seperti jurnal ilmiah dan artikel yang membahas penerapan CRM di berbagai sektor industri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya dan tetap semangat dalam belajar dunia bisnis digital. Bye-bye!